Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada sore ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pada sore hari ini. Yang saya hormati ayah kami, Ketua FKUB Kasibolga, Pak Kabak Sunda, Kabak Ren, Kasat Reskrim, rekan-rekan anggota Reskrim, dan rekan-rekan dari media yang saya hormati. Sore ini kita melaksanakan rilis kasus pembunuhan yang terjadi di Sibolga berdasarkan laporan polisi LP B243 10 Romawi 2021 SPKT Polres Sibolga tanggal 10 Oktober 2021 dengan perlapor Darmiance Purba, di mana kejadian terjadi pada tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB. Tempat kejadian perkara di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, tepatnya di depan SPBU Kebun Jambu. Perkara adalah perkara pembunuhan yang direncanakan atau pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Korban atas nama Patar Agus K. Simanjutak, 28 tahun, laki-laki, Kristen Protestan, alamat Jalan Kampung Kelapa, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota Sibolga. Adapun tersangka, ya seperti yang rekan-rekan saksikan di belakang, ini satu tersangka atas nama JIH, 30 tahun, Kristen, wira swasta, alamat Jalan SM Raja, Gang Mansur Pohan, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 340, subsidiar 338, lebih subsidiar 354 ayat 2, lebih subsidiar lagi 351 ayat 3 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara di 340-nya, untuk 338-nya 15 tahun penjara. Baik, barang bukti yang berhasil kami amankan, satu buah tas pinggang, nanti akan kami tunjukkan kepada rekan-rekan semua. Tas pinggang warna hijau yang digunakan oleh tersangka, kemudian satu buah jaket warna merah, kemudian satu buah kaos warna abu-abu, celana pendek, satu buah mancis, dan uang tunai 60.000. Barang-barang itu adalah yang kami dapatkan pada saat di kejadian perkara. Kemudian barang bukti milik pelaku, satu buah celana panjang warna coklat merek Cardinal, satu buah kaos warna hitam les putih merek Puma, kemudian satu buah tas sandang warna hitam merek Tiger, satu buah topi warna hitam merek Erigo, satu unit sepeda motor Honda CBR warna hitam merah dengan nopol BB 555662. Barang bukti yang kami dapatkan ataupun yang kami sebutkan tadi adalah identik ketika kami sinkronkan dengan keterangan tersangka, keterangan saksi, dan bukti CCTV yang kami dapatkan di TKP. Modus operandinya adalah karena unsur sakit hati. Jadi pada tanggal 5 Oktober, beberapa hari sebelumnya, pada tanggal 5 Oktober, ya, tersangka ini yang berprofesi adalah sebagai pedagang pisang, mendapatkan informasi bahwa pisangnya dicuri. Kemudian berdasarkan informasi dari rekannya bahwa pelaku pencuri pisang ini berada di daerah Kampung Kelapa, sehingga dicarilah pelaku itu oleh tersangka. Ketika sampai Kampung Kelapa, bertemu dengan seseorang di sana. Ketika ditanya siapa pencurinya, seseorang itu tidak mengakui, tetapi justru berteriak bahwa yang bersangkutan dipukuli oleh tersangka. Ya, dipukuli, dikeroyok, yang tersangka dikeroyok oleh orang-orang di sana.
dan tersangka mengenali orang-orang yang mengeroyok tersangka tersebut. Kemudian pada tanggal 10 Oktober pada saat hari kejadian, tersangka dan korban bertemu di SPBU Kebun Jambu. Ya, di sana bertemu, itu bisa difaktakan dengan CCTV yang ada di SPBU Kebun Jambu. Dan tersangka merasa masih diikuti oleh korban, sehingga pada saat korban mendekati tersangka sudah yang sebelumnya sudah mempersiapkan pisau. Ketika mendekati, berada posisi yang dekat, kemudian langsung ditusukkanlah pisau itu ke dada sebelah kiri korban. Korban masih sempat lari menuju ke gang rumahnya. Ketika dibawa ke rumah sakit sudah tidak tertolong lagi. Itu adalah modusnya, karena sakit hati, dendam, karena beberapa waktu kejadian sebelumnya tersangka dikeroyok oleh sekelompok orang di tempat itu. Kemudian langkah-langkah yang sudah kami laksanakan tentu melakukan penyelidikan, ya, penangkapan kepada tersangka, kemudian kita melakukan upaya hukum berupa penahanan, dan saat ini sedang kita proses untuk pelimpahan ke jaksa penuntut umum. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Setelah ini akan kami tunjukkan beberapa barang bukti yang kami dapatkan dari tersangka pada saat melakukan kejadian tersebut. Boleh bertanya? Ya. Pada saat penangkapan terhadap tersangka, apakah tersangka melakukan perlawanan? Baik. Dapat kami jelaskan bahwa alat yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan pembunuhan adalah sebuah pisau kecil. Sehingga pada saat penyidik dan opsnal bersama dengan tersangka berupaya melakukan pencarian barang bukti, yang bersangkutan melakukan perlawanan. Demikian. Diamankan di mana, Pak? Tersangka diamankan di mana? Jadi sebelumnya tersangka ini adalah pelapor di kita. Oh, pelapor. Ya, pelapor. Jadi posisinya tersangka adalah pelapor di kita terkait kasus yang di tanggal 5 Oktober yang kami sampaikan tadi. Yang bersangkutan sudah melapor di SPKT kita terkait kasus 170 pengeroyokan. Sehingga diamankan Jalan Suprapto oleh penyidik, ya, gitu. Apakah diduga pelaku tunggal atau ada kawanannya? Bagaimana kemudian? Pelaku tunggal bisa kami faktakan dari keterangan saksi dan CCTV di SPBU. Mana? Screenshot CCTV-nya. Berarti unsur pembunuhan berencananya ada kemudian ya? Ya. Makanya kami terapkan beberapa pasal berlapis untuk bisa nanti kita faktakan di 340, 338, dan 351-nya. Izin komandan. Ini adalah screenshot CCTV di SPBU. Sebelum kejadian. Ya, sebelum kejadian. Ya. Ini adalah tersangka dengan saksi. Korban berada di pintu masuk SPBU. Posisi korban di pintu masuk SPBU. Jadi yang mengisi adalah saksi dengan tersangka. Ya. Ini screenshot di depan SPBU. Posisi tersangka, posisi diduga di sinilah terjadinya penusukan itu. Disaksikan oleh saksi yang sudah kami ambil keterangan. Kemudian setelah dilakukan penikaman, korban masih sempat berlari. Korban masih sempat berlari menuju ke arah rumahnya. Ya. Inilah yang memfaktakan berdasarkan CCTV SPBU terfaktakan bahwa antara korban, tersangka dengan saksi berada pada satu posisi. Izin dan untuk ini kan tadi ada komandan sebutkan bahwasannya tersangka sebelumnya sebagai pelapor. Bagaimana dengan prosedur hukum selanjutnya terhadap laporan tersebut? Baik, tetap berjalan, tetap kami proses, dan para tersangka sebagaimana dia menyebutkan
tersangka dari para pelaku penganiayaan itu tetap kami akan proses dan akan kami cari pelakunya. Jadi, dan tadi dikatakan bahwasanya korban ditikam di dada sebelah kirinya. Berapa kali pelaku menikam korban? Baik, tersangka menikam hanya 1 kali. Menggunakan apa, Komandan? Pisau. Apakah ada kemungkinan selain pisau ada benda tumpul atau bagaimana? Yang digunakan Sejauh ini- tersangka dan apakah ada benda lain yang digunakan tersangka untuk melakukan? Baik, sejauh ini barang bukti yang kami dapatkan atau menurut keterangan tersangka hanya menggunakan pisau. Itu pun sampai saat ini masih dalam proses pencarian pisaunya. Pak Kapolres, kan ada rencana bahwa jenazah korban akan diotopsi. Dengan tertangkapnya terduga pelaku ini, apakah proses otopsi akan tetap dilanjutkan atau gimana? Baik, nanti Kasat Reskrim akan berkoordinasi dengan Rumah Sakit FL Tobing karena untuk otopsi, pelaksanaan otopsi tidak bisa di Sibolga. Ya. Pelaksanaan otopsi harus di Rumah Sakit Bayangkara. Nanti akan kita tunggu dari FL Tobing apakah keterangan dari dokter FL Tobing sudah bisa memfaktakan penyebab kematiannya. Dan Kasat Reskrim akan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bayangkara untuk pelaksanaan otopsi. Artinya hingga sekarang jenazah masih di rumah sakit, Komandan? Masih di rumah sakit. Sekali lagi Komandan, pasal yang diterapkan Komandan. Baik. 340. Saya ulangi, pasal yang diterapkan pasal 340 subsidiar pasal 338 lebih subsidiar pasal 354 ayat 2 lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP. Tapi ada sedikit, Komandan. Sepeda motor juga dijadikan barang bukti, Komandan. Gimana? Selain yang tadi, ini kan sepeda motor belum diapaikan. Ini sepeda motor pelaku atau sepeda motor pelaku ya? Sudah kami sebutkan tadi. Udah. Ini tadi jelas. Barang bukti motor CBR 150 warna hitam merah. Baik, kami akan tunjukkan beberapa barang bukti. Ya. Untuk alat yang digunakan masih dalam upaya pencarian karena menurut keterangan tersangka pisau tersebut dibuang di laut. Ya. Atau sebelumnya, mohon izin sebelumnya kami berikan kesempatan kepada Ketua IHUB untuk memberikan sedikit penyampaian. Jadi dalam rilis kali ini kami juga meminta Ketua SPUB untuk menyampaikan sedikit petuahnya terkait kasus yang terjadi pada saat ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat sore. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres bersama jajarannya di lingkungan Polres Kota Sibolga, saudara-saudaraku dari mass media dan bapak-bapak dan saudara yang terhormat. Saya nama Nurdiswar Jambak, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Sibolga. Hadir bersama kita pada petang hari ini untuk itu mewakili dari masyarakat Kota Sibolga yang terdiri dari beberapa agama, Islam, Protestan, Katolik, Buddha, bahkan Hindu dan Konghucu. Bapak dan saudara sekalian, kita semuanya lapisan masyarakat Kota Sibolga ingin rukun, damai, sejahtera, kondusif untuk selamanya. Kita tidak punya keinginan untuk tidak baik. Kita tidak ingin Sibolga rusuh. Kita tidak mau Sibolga kacau. Dan kita tidak ingin Sibolga ini dalam keadaan tidak terkendali. Selama ini Kota Sibolga
dengan beberapa kekuatan inti pemerintah Kota Sibolga, Polres, TNI, masyarakat, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik, pandai, cendekiawan bersatu di dalam keberagaman dan sama-sama bertanggung jawab dalam pengamanan terutama Kota Sibolga yang kondusif. Bapak dan saudara yang berbahagia, ini sebuah peristiwa yang sangat-sangat tidak kita inginkan, tetapi telah terjadi. Untuk itu harapan kita sekalian, satu, manakala ada sebuah peristiwa seperti penganiayaan, kekerasan, bahkan pembunuhan, dan beberapa jenis kegiatan yang negatif lainnya, harapan kita proses pelaksanaan kekerasan dan tindakan yang tidak baik itu seyogianya kita tidak boleh main hakim sendiri, karena negara kita negara hukum, masyarakat kita adalah masyarakat yang tahu hukum dan sadar penuh kebersamaan. Jadi untuk itu manakala ada sebuah peristiwa